Jadi untuk Power Team pusat itu membantu kelancaran untuk distribusi USDT dan Matic. Strategi yang dibuat atau apa yang kita lakukan mungkin bisa diikutin untuk seluruh tim leader. Kami memfasilitasi untuk kelancaran baik itu Sweat USD atau BSC. Kemudian kami juga membantu untuk membelikan cryptocurrency USDT dan Matic dan akan didistribusikan sekaligus ya di antara jam 8 malam, dan pola distribusinya itu secara melalui Trust Wallet. Jadi artinya ketika kita mengumpulkan sejumlah dana dalam waktu 1 kali 24 jam, dana tersebut kita masukkan ke toko kripto, kita belikan USDT ataupun Matic, kemudian kita masukkan ke Trust Wallet, baru nanti dari Trust Wallet kita distribusikan. Nah, proses distribusi ini akan terus berlangsung H-1, jadi artinya ketika peluncuran time mundurnya udah dimunculkan kembali, mungkin distribusi ditutup. Karena pada prinsipnya kami sangat menyarankan untuk melakukan pembelian sendiri. Kenapa? Karena kita berbicara bisnis ini berkelanjutan. Jadi kalau teman-teman tidak membiasakan dari sekarang, ke depannya teman-teman akan membentuk tim, akan mengedukasi, akan memberi informasi. Itu sendiri kalau tidak dilakukan sendiri, itu akan sedikit kurang familiar menyampaikan informasi seperti itu. 60 orang bergabung, Bang Aris. Ya, 60 orang. Belum untuk tema sudah bisa malam mulai. Ya, untuk tema malam ini masih seputaran PORS untuk persiapan, terutama ada update informasi dari official juga yang akan kita bahas di malam ini. Oke, siap. Oke. Masih 60 tapi semuanya sudah masuk di YouTube juga. Bentar. Ada yang susah masuk, katanya harus daftar. Ya. Bentar, saya ngasih yang pengen dadaan ini. Ya ceknya di email ya. Sekarang email tuh penting kok. Email tuh nggak cuma pantas-pantas. Daftarnya dengan email ya, ngeceknya email. Kan email itu sekarang sudah kebutuhan. Tambahan informasi untuk kondisi market di semua cryptocurrency, sekarang trennya lagi menurun. Artinya sudah menyemput di support resisten yang paling kuat. Nah, artinya untuk menembus ke harga yang lebih bawah itu agak sedikit sulit, kecuali dengan kondisi yang memang ekonomi inflasi terus meningkat di Amerika Serikat. Nah, jadi pada prinsipnya ada beberapa informasi bahwa semua ini ada hubungannya dengan inflasi yang ada di Amerika Serikat, yang mana inflasi yang ada di Amerika Serikat itu memang didesain seperti itu, yang mana tujuannya meruntuhkan market kripto, tapi setelah itu beberapa konglomerat atau paus dalam bahasa cryptocurrency akan mengambil peluang itu. Jadi harapannya teman-teman yang bermain di dalam dunia cryptocurrency, ya, jadi artinya harus mengambil momentum dan mengikuti, jangan melawan. Nah, jadi ketika kondisi market down, pastinya kita menunggu sampai ke resistennya, ya, titik terendahnya. Nah, jadi ketika titik terendahnya tersentuh, nanti ketika inflasi di Amerika Serikat mulai sedikit membaik, momentum pembelian itu biasanya di situ. Nah, jadi semuanya ini ada hubungannya dengan kondisi keuangan secara keseluruhan. Bukan hanya cryptocurrency, tapi semua ya, untuk saham juga, karena faktor pengaruh inflasi memang sangat mempengaruhi semua proyek yang ada di cryptocurrency ataupun sejenis saham. Dan di Rusia, Eropa juga mengalami penurunan inflasi sampai 17%. Nah, artinya kondisi ekonomi saat ini secara global, kalau itu sangat buruk ya, kondisinya sangat buruk secara globalnya. Artinya tantangan ke depannya ini akan menjadi lebih ekstrim ya, terutama teman-teman yang mungkin sekarang ini sudah mengalami kenaikan harga yang signifikan dari sisi bahan pangan dan lain-lain.
Artinya persiapan secara finansial memang kita harus buat, artinya dengan adanya kita menemukan proyek ini, mudah-mudahan ini adalah solusi untuk kita bertahan dan bahkan lebih dari bertahan. Terus teman-teman perlu ketahui juga bahwa proyek ini, Force Ecosystem, itu akan diluncurkan di tren menurun cryptocurrency. Progres peluncuran ini fasenya sama seperti peluncuran proses Ethereum. Pada saat peluncuran proses Ethereum itu market cryptocurrency lagi parah-parahnya. Nah, setelah 6 bulan berjalan proses Ethereum, baru trennya meningkat sehingga pada saat itu Ethereum proses sangat booming di seluruh dunia. Nah, fase seperti ini kemungkinan akan terulang lagi di Force Ecosystem. Peluncuran Force Ecosystem di titik tren terendahnya, dan ketika masuk di beberapa bulan ke depan, artinya akan didongkrak dengan kenaikan cryptocurrency dan momentum cryptocurrency trend up, yang mana itu akan membantu membomingkan proyek ini. Nah, jadi semua yang berhubungan dengan Force ini diluncurkan, dibuat itu berdasarkan standar analisis pakarnya. Jadi beberapa hal yang diluncurkan itu sesuai dengan kondisi market. Seperti itu. Oke, Bang Haris, mungkin 72 anggota ya? 72 udah cukup. Oke, mungkin bisa kita mulai. Oke, ini yang ada di YouTube sudah ada 9. Baiklah, kita mulai dan nanti Jin setelah sesi presentasi dimulai saya mute all. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, alamin. Kembali kita bertemu di keluarga besar Pewarta Indonesia. Keluarga yang dipertemukan karena suatu bisnis luar biasa, bisnis internasional, di mana kita semua di sini ingin membantu, minimal membantu diri kita dan maksimal kita bisa membantu orang lain di dalam kehidupan kita bersosial dan saling membagikan kebaikan. Dan sama-sama kita ketahui bahwa dalam waktu dekat launching Force akan kita alami bersama-sama. Namun karena ada tes yang lebih complicated, lebih rumit dan lebih akurat, launching di Force ditunda, dan ini bukan sebuah kemunduran, tetapi ini malah sebetulnya sebagai kemajuan karena sistem smart contract tidak bisa diulang. Smart contract tidak bisa direvisi jika sudah berjalan, karena smart contract berjalan real time dan nyata, artinya tidak bisa diakali. Karena itu mungkin dari pertemuan malam hari ini kita ingin ada penjelasan dari Pak Gengsi tentang hal-hal yang menyebabkan di pendingnya apa, dan kita juga harus pintar mensikap. Ini Om Akim lagi meeting. Artinya bukan emosional. Pintar itu artinya kita berakal, berilmu, dan berpengetahuan bahwa teknologi itu memang demikian diciptakan. Ya, kita tahu. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, untuk mempercepat waktu, kami persilakan presentasi Bang Kensi. Monggo Bang Kensi. Terima kasih Bang Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam buat kita semua, tetap semangat, yang mana kita akan mendapatkan sebuah hadiah kembali dari Lado Octanicop, yang mana perlu dipahami bahwa Lado Octanicop ini selalu membuat development yang sifatnya itu berlaku untuk umum dan bukan development yang mementingkan diri sendiri. Artinya apa yang dia kerjakan itu untuk orang banyak. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada prinsipnya yang dia buat adalah sebuah program yang bisa digunakan oleh banyak orang seluruh dunia dan memberikan manfaat dan memberikan peluang bisnis, memberikan sebuah peluang pemahaman cryptocurrency, dan akan banyak produk diluncurkan oleh Lado Octanicop, satu pun tidak mementingkan kepentingan individu. Ya, artinya 100% terdesentralisasi. Nah, sebelum saya lanjut lebih jauh di materi, saya izin mute all dulu untuk semua suara. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang update terkini
dengan adanya penundaan beberapa kali, dan ketika teman-teman memahami dasarnya bahwa yang kita kerjakan ini, yang akan kita tunggu ini adalah proyek terdesentralisasi yang mana pengembangan dari teknologi blockchain di bagian smart contract. Nah, dengan adanya penundaan 40 kali pun misalnya, itu tidak akan mengganggu konsistensi kita atau melemahkan kita. Bahkan itu adalah salah satu pembuktian nyata bahwa proyek ini memang di finishing dengan baik sebelum diluncurkan. Karena kita sama-sama menyadari apapun itu programnya ketika diimplementasikan di dalam teknologi blockchain dengan sendirinya ke depannya itu tidak bisa dirubah lagi, tidak bisa diedit lagi. Sehingga pematangan testingnya itu trial testnya memang harus maksimal. Ya. Nah, jadi beberapa prediksi di awal bahwa peluncuran akan terjadi di besok ya. Tapi setelah melihat testing yang kondisinya ada beberapa masalah kecil, ada programnya yang kurang baik berjalan, sehingga itu memungkinkan ketika dihantam oleh banyaknya mitra, maka akan sedikit delay di dalam program tersebut berjalan, sehingga itu akan menghambat perkembangan dari ekosistem ini sendiri ke depannya, sehingga mereka menambahkan beberapa program lainnya, sehingga akan mendukung penuh untuk ekosistem ke depannya. Kalau kita berbicara berdasarkan informasi, matrik klasik itu sebenarnya sudah siap, tapi sinkronisasinya karena gini, Pors klasik ini, matrik sistem ini, ditanamkan itu programnya bukan hanya matrik sistemnya, tapi komponen produknya itu sudah dimasukkan juga dan sudah di-link-kan di situ. Sehingga logik algoritma yang sekarang ini, berdasarkan informasi dari official, itu tidak sama sekali, tidak sama dengan program sebelumnya. Ya, artinya mereka tidak ada panduan atau berdasarkan implementasi sebelumnya, dan ini benar-benar baru. Ya, walaupun bentuknya secara cara kerjanya sama, tapi programnya ini benar-benar baru. Artinya bukan copy dari program Proses BUSD, kemudian ditambah-tambahkan, bukan. Tapi memang mereka membuat dari awal. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, di sini pastinya saya akan menyampaikan beberapa informasi, yang mana harapannya informasi yang kita sampaikan ini membantu dalam hal persiapan Pors ekosistem sebagai penciptaan peluang, perluasan bisnis, ya, perluasan pemahaman, perluasan sumber income pastinya. Oke, di sini saya akan masuk ke slide. Oke, saya akan Oke. Sudah full screen. Ya, sip. Oke. Oke, kita masuk di materi Akademi Power Team, yang mana Akademi Power Team ini membahas Pors dan Porses, yang mana Pors ada di Polygon blockchain teknologi dan Porses itu ada di Binance Smart Chain. Nah, beberapa 1 bulan terakhir ini memang Akademi lebih mengarah ke Pors ekosistem karena kita mempunyai manajemen waktu mana yang prioritas dan mana yang standar. Nah, di dalam peluncuran Pors ekosistem artinya kita meningkatkan presentasi untuk terfokus ke persiapan Pors, tapi setelah Pors diluncurkan artinya persentasenya akan disinkronisasikan, disamakan 100%-nya, itu semuanya akan melakukan pengembangan sinkronisasi baik itu Pors dan Proses BUSD. Nah, di sini tema malam ini update Pors dan official dan persiapan peluncuran. Nah, dengan adanya materi malam ini, harapannya teman-teman bisa memahami dasar-dasarnya, kenapa penundaan terjadi, kemudian seperti apa pematangan persiapan untuk pembentukan tim di awal atau persiapan lebih maksimal di awal, karena teman-teman harus meyakini keberhasilan maksimal dari bisnis ini adalah kesiapan dari individu masing-masing. Ya, jadi artinya kalau kondisinya pada saat peluncuran misalnya kita sibuk harus membeli BUSD dulu, harus meng-create wallet dulu, artinya 1 langkah itu kurang baik.
Nah, jadi apa yang kita harapkan dari peluncuran ini? Kita mengharapkan semuanya sempurna. Ya, kita mengikuti di hari H-nya, kita mengikuti perkembangannya, kita mengikuti informasinya, dan lain-lain. Nah, jadi harapannya ini membantu untuk teman-teman semua. Nah, di sini tujuan akademinya menumbuhkan pemahaman proses PORS dan update terkini peluncuran PORS dan bagaimana Anda meresponnya. Nah, di sini informasi terbaru bahwa ada penundaan di dalam peluncuran PORS ekosistem, yaitu PORS Classic. Nah, teman-teman harus menyadari ya, hal-hal besar membutuhkan waktu untuk terjadi. Jadi ini memberi lebih banyak manfaat bagi mereka yang memiliki tingkat toleransi ekstrim. Nah, jadi di sini kita tidak mengemis di dalam hal bisnis. Karena kita meyakini bahwa bisnis ini sangat bagus. Mungkin ada beberapa orang yang mempunyai kriteria yang kurang baik, ya, seperti mungkin ingin tidak melanjutkan karena ada penundaan. Itu adalah langkah-langkah yang mereka ambil dan dipastikan itu adalah langkah-langkah yang salah. Nah, ketika ini diluncurkan, kuenya udah siap, kita yakini mereka akan kembali. Nah, jadi pada prinsipnya, dasar-dasarnya kita harus pahami bahwa ini adalah proyek berskala besar. Ini adalah proyek yang memang didesain untuk seluruh dunia, bahwa kita sudah sedang bermain di dalam teknologi yang memang sudah diyakini secara keamanan dan kesuksesannya selama ini. Artinya teman-teman harus memahami dasar-dasar itu, sehingga apapun benturannya, teman-teman akan tetap yakin dan tetap meyakini bahwa Lado Oktanikop ini memberikan hadiah, memberikan program terbaiknya untuk seluruh umat manusia. Nah, di sini saya akan berbagi informasi sebentar, dan di sini saya akan menyampaikan informasi dari official. Nah, ini adalah informasi dari official. Oke, Bang Aris di monitor apakah suaranya nanti? Hai mitra tersayang, apa yang dikatakan Lado, seperti yang telah Anda dengar, kami sekali lagi menunda peluncurannya. Pada prinsipnya, sangat mungkin untuk mengambil kesempatan dan melepaskan lusa. Tapi ini Web3, di sini, jika sudah dirilis, maka Anda tidak dapat mengubah arsitekturnya. Ada banyak kasus ketika, di bawah tekanan dari komunitas yang ingin memulai sesegera mungkin, banyak bisnis meluncurkan kontrak cerdas dan mengalami kegagalan total, dan kemudian tidak mungkin untuk memperbaikinya. Kami ingin merilis program kami hanya setelah pemeriksaan menyeluruh. Saya sangat memahami perasaan semua orang yang berharap untuk memenuhi tenggat waktu. Banyak orang yang marah saat ini. Tapi begitulah Web3, kesalahan selama pembuatan tidak dapat diprediksi. Mereka hanya dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan setelah peluncuran. Kesalahpahaman dengan waktu terjadi seperti ini, ketika semuanya terlihat siap. Kami mengatakan bahwa peluncuran akan segera dilakukan. Tetapi kemudian kesalahan ditemukan. Setelah itu Anda harus mengulang semuanya lagi, dan kemudian menguji lagi. Dan dalam prosesnya, tidak ada yang tahu apakah ini kesalahan terakhir, atau ada 40 lagi. Kami hanya tahu pasti bahwa dengan setiap siklus seperti itu, bagaimanapun, kami semakin dekat ke awal. Karena, meskipun stres, kami terus bergerak maju. Kami sedang membuat algoritma yang sama sekali baru. Kami tidak dapat mengandalkan apapun. Dalam hal pedoman, kami menciptakan sesuatu yang tidak ada di sana.
struktur bahkan program yang paling sederhana, klasik, jauh lebih rumit dari sebelumnya. Waktu yang kita habiskan untuk ini sangat berharga. Namun, terlepas dari semua penjelasan ini, saya bereaksi terhadap situasi ini. Saya bertanggung jawab atas keterlambatan dan memobilisasi seluruh tim, memaksa tanggung jawab ini untuk disadari. Kami akan mencari solusi bagaimana mengoptimalkan orientasi dengan tenggat waktu. Kami akan segera meluncurkan klasik, tapi kami akan meluncurkan lebih lanjut. Dan saya akan meningkatkan manajemen agar orientasinya tidak begitu kabur. Jadi bagaimana sekarang? Kami telah menghapus penghitung waktu mundur untuk saat ini. Kami sedang menunggu konfirmasi bahwa tes tidak menunjukkan kesalahan. Dan kemudian nyalakan timer. Ikuti beritanya. Kami bersamamu, Force. Oke, itu adalah bagian dari informasi dari ofisial dan disampaikan oleh Lado Oktanikop sendiri. Secara garis besar dia menyampaikan bahwa ada beberapa tes yang sebelumnya tidak terencana atau terprediksi, dan mereka melihat bahwa peluncuran itu pada awalnya memungkinkan, tapi di sisi lain ketika di akhir tes masih menemukan masalah algoritma yang belum sempurna. Dengan kondisi tekanan dari banyaknya tim leader internasional dan komunitas besar Force ekosistem, secara psikologi standarnya seharusnya program itu dipaksakan diluncurkan. Tapi dengan adanya komitmen dan niat baik si Lado Oktanikop, dia lebih mementingkan programnya sempurna secara kualitas, dia mengorbankan penundaan yang mana itu akan berefek dengan kekecewaan banyak orang. Nah, teman-teman bisa bayangkan kondisi Lado Oktanikop. Kalau seandainya dia ingin berbuat jahat, dalam arti dia tidak mau mendapatkan tekanan dan stres yang berlebihan akibat tekanan dari banyak orang, dia bisa saja meluncurkan program itu dengan apa adanya, tanpa mementingkan kualitas. Nah, teman-teman harus menyadari itu perjuangan development seperti apa. Nah, tapi pada prinsipnya, apa yang seharusnya secara psikologi development lakukan, karena dasarnya adalah kualitas, mereka tidak lakukan. Sehingga peluncuran tetap berdasarkan standarnya. Peluncuran berdasarkan standarnya yaitu uji tes. Ketika uji tes penuh, ya tidak ada kesalahan ditemukan, maka counting down akan dimunculkan kembali. Artinya teman-teman nggak usah khawatir untuk takut mendapatkan informasi peluncuran. Jadi nanti setelah semuanya clear, siap diluncurkan, maka akan ditampilkan lagi hitungan mundurnya. Hitungan mundur itu akan berjalan bisa jadi 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Nah, jadi pastinya kita mempunyai kesempatan yang sama untuk melihat dan mempersiapkan diri. Nah, di akhirnya nanti ketika kita melihat counting down itu kembali berjalan, artinya kita juga sudah memulai pendekatan untuk peluncuran Force ekosistem, sehingga fokus kita juga 100% akan mempersiapkan diri untuk menyambut program berikutnya dari Lado Oktanikop. Nah, itu adalah bagian informasi dari official. Nah, di sini saya akan kembali ke slide setelah menyampaikan informasi tersebut. Nah, tentang hal-hal ini, apapun yang mungkin kurang dipahami, teman-teman nanti bisa bertanya di sesi sharing. Kemudian saya akan lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, di sini saya akan bercerita sedikit tentang perjalanan kreator Force. Teman-teman, pastinya kita komunitas Forces Power Team Indonesia mengenal ya siapa sosok Lado Oktanikop. Dia adalah kreatornya. Dialah yang menemukan matrix system. Oke, matrix system ini ditemukan dan diluncurkan di Forces Ethereum pertama kali tahun 2020 sebagai implementasi pengembangan bisnis pemasaran yang mana menggunakan teknologi blockchain. Dan kita sama-sama tahu teknologi blockchain ini
dikembangkan di banyak sisi, mulai dari seni, DeFi, keuangan, kemudian marketplace, game, yang mana dia mempunyai arah pengembangan ya masing-masing. Nah, kita sama-sama tahu bahwa proses dengan matriks sistemnya dia bergerak ke pengembangan blockchain, pemasaran teknologi atau pemasaran terdesentralisasi. Banyak peluncuran matriks sistem terjadi ketika si kreator Lado Oktanikov menemukan program matriks sistem. Ya, hampir pada saat itu di tahun 2020 dan 2001, satu hari satu smart kontrak diluncurkan dengan nama matriks sistem. Mungkin teman-teman di Indonesia tidak jarang mendengar matriks sistem diluncurkan, peluncuran. Tapi ketika teman-teman masuk ke terhubung dengan global internasional, itu teman-teman akan mendapatkan banyak sekali informasi tentang peluncuran matriks sistem. Nah, yang mana matriks sistem pastinya yang original, yang memang sah, yang memang sudah divalidasi mata dunia dalam transparansinya, yaitu matriks sistem undernya Lado Oktanikov. Nah, tapi di sisi lain tidak semua orang mengerti bahwa matriks sistem pertama kali implementasinya yaitu proses dengan kreator Lado Oktanikov. Nah, jadi itu sebagai perhatian. Kemudian Lado Oktanikov ini berencana meluncurkan proyek finalnya yaitu ekosistem cryptocurrency, yang mana wacana ini setahu saya dari awal itu sudah dari awal peluncuran proses Ethereum. Nah, alasan itulah kenapa saya juga terfokus di proses sampai menemukan titik akhir apa sih maunya Lado Oktanikov. Karena pada dasarnya di awal saya sudah tahu bahwa Lado Oktanikov ini berencana membuat proyek besar yaitu final system sebagai proyek yang ditargetkan, yaitu pengembangan cryptocurrency. Yang mana cryptocurrency ini pola pengembangannya itu berbeda. Pola pengembangan cryptocurrency yang ada di proses atau yang karyanya Lado Oktanikov ini akan mempunyai sejarah dengan pola pengembangan yang berbeda dengan sistem pemasaran matriks sistem. Kalau teman-teman mengerti tentang pola pengembangan cryptocurrency ICO, biasanya teman-teman pasti mengetahui proyek-proyek pada umumnya pengembangannya itu melalui sistem pengembangan ICO standar, yang mana di sana mereka membentuk tim, ada tim IT, ada tim pemasaran, ada tim analisis market, ada tim develop, dan lain-lain. Artinya, itulah orang-orang development-nya yang mengembangkan cryptocurrency yang direncanakan. Nah, di dalam pengembangan Forcecoin, ini adalah pengembangan untuk semua orang. Orang-orang yang bergabung di Force ekosistem itu terlibat, dan artinya status kita standarnya adalah development-nya. Karena pada prinsipnya programnya hanya dibuat dan kitalah yang mengembangkannya. Teman-teman harus menyadari secara visualisasi, dan saya cukup teliti mengamati pergerakan dari Lado Oktanikov dari awal peluncuran proses Ethereum, proses Tron, dan proses BUSD. Dan di dalam pengembangan saya tahu dia memang turun di dalam pengembangan, dan ada beberapa akun pribadi yang memang saja saya ikutin, yang mana tujuannya ketika saya meyakinkan bahwa ini adalah bisnis saya untuk selamanya, maka semua komponen harus saya kuasai. Dengan itulah beberapa channel pribadinya seperti Facebook pribadinya, YouTube pribadinya, Telegram pribadinya, itu semuanya saya ikutin. Artinya saya mempunyai link untuk menganalisis. Nah, ada banyak ya, bahkan puluhan nama Lado Oktanikov di Facebook, tapi itu bukan yang asli. Tapi saya melihat ada satu komponen yang meyakinkan bahwa ini adalah final dari proyeknya Lado Oktanikov. Di dalam Facebook pribadi dan Telegramnya sudah dimunculkan Force. Kalau sebelumnya pada saat pengembangan proses, itu belum dimunculkan prosesnya. Artinya dia hanya membahas tentang sosial aja, membahas tentang seni. Artinya dia tidak pernah melibatkan bisnisnya di dalam lingkungan pribadinya. Tapi pertanyaannya kenapa semenjak pengembangan Force ekosistem ini, dia sudah memperkenalkan melalui channel pribadinya. Dan satu hal yang teman-teman harus pahami, secara visualisasi selama pengembangan proses BUSD belum pernah saya melihat Lado Oktanikov menggunakan baju proses.
Tapi kenapa di Pors ekosistem secara visualisasi dia mempunyai atau menggunakan atribut dari Pors. Artinya dari visualisasi ada indikator yang menyatakan bahwa keseriusannya mulai dimunculkan. Nah, jadi harapannya teman-teman mempunyai semacam analisis yang mendetail, yang mana tujuannya memang analisis tidak terlalu benar, tapi pada prinsipnya ketika kita melakukan analisis, itu akan menumbuhkan keyakinan kita di dalam suatu platform atau suatu bisnis. Ketika kita analisa dan semuanya terkonter dengan jawaban yang positif, keraguan itu 0% tidak akan pernah muncul. Itu prinsipnya seperti itu yang saya lakukan. Nah, keyakinan saya itu pastinya akan saya tularkan ke seluruh Power Team Indonesia. Nah, harapannya apa yang saya pelajari, apa yang saya amati, ini benar dan juga pastinya akan berefek benar kepada banyak orang. Nah, perjalanan dari kreator proses ini sendiri dan Pors ini itu cukup jauh, perencanaannya beberapa kali gagal. Peluncuran proses Ethereum itu sebenarnya adalah peluncuran pemasaran, yang mana pemasaran itu sendiri dia akan mengambil database dari pemasaran untuk peluncuran koin. Tapi ternyata kendalanya di Ethereum yang meningkat sehingga komunitasnya tidak bisa berkembang. Ya, kemudian dia membidik proses Tron dengan pada saat itu kecepatan transaksi tinggi, gas fee rendah, dan pada saat itu masih ada Tron Foundation, masih under Justin Sun, dan sekarang sudah semuanya bubar, dengan harapan dia mendapatkan sebuah teknologi yang mendukung untuk cita-citanya. Tapi ternyata kasusnya terulang di Ethereum. Tapi dia tidak pernah menyerah dan dia terus menanamkan sistem pemasarannya sebagai pondasi, ya, sistem pemasarannya sebagai pondasi untuk ekosistem di proses Binance Smart Chain dengan penggunaan mata uang BUSD. Ya, peluncuran direncanakan finalnya di situ, tapi ternyata masalah kembali muncul. Bukan dari masalah teknologi yang kurang baik, tapi di sisi lain muncul internal pada saat itu, ya, konflik internal yang terjadi di antara development atau pendukung atau yang selama ini membantu Lado Oktanikop, nah yaitu Gleb dan Lola. Nah, kemudian dia merencanakan dengan semangatnya untuk meluncurkan ya di smart contract dan keluar dari tim tersebut dengan meninggalkan proses, ya, dia keluar dari proses dan proses diambil alih Lola dan Gleb sampai saat ini. Dia keluar dan membentuk tim yang lebih hebat ya dengan development yang maksimal, yang mana tidak bisa dikerjakan oleh tim IT sebelumnya, tapi di tim IT ini dia nyatakan semuanya berjalan lancar yang sesuai dengan algoritma program yang dia inginkan. Nah, tapi di sisi lain dibenturkan dengan berita dari SEC, ya teman-teman. SEC menyatakan permasalahan ada pencucian uang, ada hubungannya juga dengan Lunatera kemarin kasus. Pada saat Lunatera USD di Luna kemarin ambruk, itu transaksi besarnya ada di Binance Smart Chain sehingga Binance Smart Chain dilirik dan akhirnya masalah membesar sampai ke pengembangan ICO BSC kemarin sehingga SEC US masuk ke sana melakukan gugatan hukum. Nah, ketika orang-orang berpengalaman melihat efek dari SEC US ketika menyentuh di salah satu proyek blockchain akan mempengaruhi. Nah, jadi Lado Oktanikop memutuskan untuk pindah ke Polygon dengan blockchain yang bersih tanpa masalah dengan teknologi yang cukup baik. Nah, kita memang tidak tahu ya kasus hukum yang ada di Binance. Ya, bisa jadi Binance menang dengan datanya, tapi di sisi lain bayangkan ketika Binance tidak bisa membuktikan kebenaran yang mereka nyatakan bahwa mereka tidak terlibat di situ. Seandainya mereka kalah, artinya akan berefek di dalam semua proyek yang ada di dalam jaringan Binance. Pelajarannya dapat diambil dari mana? Dari Ripple, ya, dari Luna. Nah, artinya Lado Oktanikop tidak ingin ya mengambil risiko dengan kondisi blockchain yang belum tahu status kemenangan di dalam hal gugatan. Dia mencoba meluncurkan di Polygon sebagai dasarnya untuk pengembangan bisnis jangka panjang. Nah, akhirnya Polygon lah yang dipilih sampai saat ini. Nah, platform proses ini telah terbukti sebagai raja smart contract walaupun banyak masalah terjadi di luar dari prediksi awal.
dan sudah menjadi king of smart contract network. Artinya smart contract project ya dalam hal network yang paling besar. Jadi di dalam pengembangan network yang berhubungan dengan desentralisasi, satunya yang terbesar di dunia ya inilah apa namanya smart kontraknya Porses dengan total ID itu hampir 2 jutaan di 3 blockchain. Platform ini telah membantu ratusan ribu orang di berbagai negara di seluruh dunia untuk mencapai tujuan mereka yang berbeda ya. Nah, dengan sistem baru bernama Matrix System yang ditemukan tahun 2020, Mr. Lado Oktanikov dari Rusia ini terus ditingkatkan dan diperluas dengan landasan pemasaran Matrix System. Nah, jadi Matrix System ini sebenarnya sistem pemasarannya yang ditanamkannya dulu. Dari dulu dia menanamkan sistem pemasaran ini tujuannya untuk meluncurkan produk ekosistemnya. Tapi kita menemukan sekarang titik finalnya di Pors ekosistem. Oke. Nah, di sini saya masuk secara pemahaman untuk memaksimalkan pemahaman secara summary bahwa apakah Metapors. Jadi Metapors ini bisa dibilang ketika kita berada di proses saat ini adalah perluasan bisnis, perluasan market, perluasan sumber income beserta perluasan sumber pemahaman ya dari matriks sistem sebelumnya di proses. Teman-teman harus menyadari kalau di proses kita menyatakan bahwa matriks sistem itu adalah produk yang kita transaksikan, tapi pada kenyataannya itu memang secara kriteria produk itu ditemukan, tapi sebenarnya di dalamnya pastinya sistem ya. Nah, produk yang sebenarnya itu akan dikeluarkan di Metapors ya. Karena kenapa? Ekosistem smart kontrak terdesentralisasi ini dibangun di atas blockchain yang dapat Anda gunakan mewujudkan impian Anda melalui produk digital. Pastinya Matrix tetap menjadi produknya, kemudian ditambah lagi ke depannya NFT, Metaverse, kemudian Coin, kemudian ada banyak sekali trader club, game blockchain, staking, dan lain-lain yang mana terhubung di dalam mitra bisnis di seluruh dunia, dan ini adalah pertama di dunia, belum pernah ada bisnis pemasaran dimanapun yang seperti ini. Oke, adapun proyek-proyek bisnis pemasaran terdesentralisasi tetap ada sentralnya, ya, tetap ada sentralnya walaupun presentasinya dikecilkan. Nah, ini 100% terdesentralisasi, ya, bahkan komisi atau on-off yang dikeluarkan dari op-nya auto upgrade, itu dananya itu tidak masuk ke rekeningnya atau ke walletnya development. Dia mempunyai smart contract sendiri, yang mana smart contract itu kita bisa akses. Jadi artinya tidak ada yang terhubung ke sentral sedikit pun. Memang murni program yang dibuat oleh pengembangan Lado Oktanikov ini itu adalah berlaku untuk umum. Ada banyak pertanyaan di luar sana, manfaat dari Lado Oktanikov ini apa? Pertama, kita sama-sama tahu orang Eropa pada prinsipnya paling senang merupakan kepuasan pribadinya untuk menemukan suatu penciptaan yang bermanfaat untuk dunia. Coba teman perhatikan beberapa penemuan-penemuan itu pastinya dari daerah sana, termasuk juga penemuan lampu, Google, dan lain-lain. Itu memang kriteria orang luar itu mempunyai ambisi untuk menanamkan sejarah dalam nama. Jadi di sisi lain, apalagi manfaat dari Lado Oktanikov? Lado Oktanikov pastinya akan digait atau mendapatkan manfaat, ya. Ada banyak proyek-proyek cryptocurrency ingin menggandengnya. Exchanger yang mana melihat komunitas Porses ini besar, pastinya dia akan dicari untuk melakukan kerjasama. Artinya secara finansial dia juga dapatkan walaupun tidak langsung efeknya, ya, karena dia membuat suatu peluang, artinya peluang juga tercipta untuk dia. Prinsipnya seperti itu. Dan di sisi lain, memang dia melakukan pemasaran juga karena dia mempunyai matrik tersendiri, dan pastinya orang-orang yang follow dia itu juga tim-tim leader yang luar biasa yang mengikuti dan follow dia. Apakah kita bisa ikut Lado? Bisa, selama kenal, selama kita bisa nelponnya, selama kita bisa WA-nya dibalas, ya. Artinya mungkin sekali teman-teman bisa langsung bergabung dengan Lado Oktanikov ketika teman-teman misalnya
segala sesuatunya berjalan lancar. Di dalam pengembangan PORS, kita tidak bisa mengembangkan bisnis ini dalam isolasi. Artinya tidak ada mentor, tidak ada tim, tidak ada upline. Bisa dikembangkan tapi dipastikan gagal. Ya, dipastikan gagal. Karena ini adalah hal baru. Ini adalah bisnis yang mana potensi percepatannya ada di tim. Makanya ketika kita berhasil membuat tim yang lebih hebat, yang lebih kuat, saling membantu antar hubungan, ini akan menjadikan sebuah potensial yang maksimal. Nah, jadi teman-teman harus menyadari ini adalah bisnis yang tidak bisa dikerjakan tanpa orang lain dan pastinya membutuhkan tim. Nah, jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin mempunyai pemikiran yang salah, ya, bergabung dengan tim luar yang keren, ya, yang mempunyai personal yang baik, personal branding secara visual. Tapi kita sendiri ngomong bahasa Inggris nggak bisa, ya, kemudian kita nelpon juga nggak bisa. Apalah arti itu? Karena bisnis ini tidak bisa. Namanya matrix sistem ini tujuannya adalah sistem yang dibuat untuk menghubungkan, ya. Artinya ketika kita bisa terhubung dengan tim, itu akan lebih baik. Artinya kita bisa berdiskusi, menanyakan hal-hal yang tidak kita mengerti, sistem silang pengetahuan, sistem silang pemahaman, disitulah kekuatannya. Nah, jadi teman-teman harus menyadari itu. Ya, bisnis ini tidak bisa dikembangkan dengan isolasi, artinya tidak bisa dikembangkan dengan individu. Ada banyak teman-teman di luaran sana yang salah langkah. Mereka menemukan matriks sistem, mereka mengembangkan dengan inisiatif sendiri, mereka menanamkan komitmen tanpa dasar, akhirnya mereka kalah. Nah, di dalam Power Team kita berkomitmen. Apa yang kita lakukan, komitmen kita pastinya mendasar, mengarah ke global. Ya, ada petanya, ada yang kita ikutin. Power Team tidak mempunyai inisiatif pengembangan sendiri, tapi pada prinsipnya kita mengikuti arus besar yang kita ikutin. Ya, jangan ketika pengembangan maksimal di PORS ekosistem lagi maksimal 100% di seluruh dunia, kita masih sibuk, ya, mengembangkan dalam arti memaksimalkan waktu kita di proses BUSD. Memang proses BUSD akan kita kembangkan, tapi ada skalanya, ada waktunya, ya, ada pemahaman atau presentasi yang harus kita keluarkan, dan itu pastinya akan ada waktunya nanti setelah semuanya clear untuk persiapan peluncuran PORS ekosistem. Ya, contohnya, ya, contoh faktanya, apa yang saya bicarakan, pengembangan proses Tron, ya, pada saat itu sangat booming dan orang-orang sangat senang proses Tron dan sudah terbentuk tim. Kemudian ternyata Tron mengalami masalah sehingga diluncurkan di Binance Smart Chain. Ada satu orang yang tidak connecting ke global internasional yang mempunyai dasar yang baik secara bisnis pemasaran, yaitu komitmen dan konsisten, tapi komitmen dan konsistennya itu dijalankan tidak mendasar, tidak mengikuti perkembangan global. Sekarang kemana mereka? Apakah mereka dapat uang sampai saat ini dengan komitmen dan konsisten tanpa dasar itu? Mereka tidak mau mengikuti arah peta global pengembangan proses BUSD? Enggak, itu terjawab. Itu adalah fakta nyata. Semua yang ada di proses, fakta nyatanya itu membutuhkan waktu. Oke. Nah, ada banyak yang kita lewati, ya. Lintingannya proses yang dulu lagi boomingnya menyaingi proses, sampai proses dikucilkan dalam arti pengembangan proses tersingkirkan dengan besarnya proyek tersebut. Sekarang mereka di mana? Artinya secara kekuatan sistem kita sudah terbukti. Bukan kita sombong, tapi kita berbicara data karena berdasarkan memang teknologi dan sistem ini cukup baik. Oke. Nah, artinya apa yang kita sampaikan di awal-awal semuanya terbukti dengan baik karena apa yang kita sampaikan tidak dibuat-buat. Berdasarkan analisis, berdasarkan data, berdasarkan sifat dari blockchain yang mana kita kerjakan saat ini. Itulah hebatnya bisnis ini. Oke. Apa kepercayaan yang kita miliki dalam bisnis ini di proses ini adalah smart kontrak terdesentralisasi. Tidak ada CEO, tidak ada admin, tidak ada yang mengendalikan dana kita.
Tidak ada yang mengontrol sistemnya, semua berjalan dengan sendirinya. Oke, teman-teman sadari, dulu kita berbisnis gagal karena orang, ya, karena CEO-nya, karena adminnya, karena sistemnya dikendalikan, karena sistemnya dimatikan oleh pemerintah misalnya, karena semuanya dikontrol, ya. Nah, itulah penyebab kesalahan atau kegagalan kita waktu itu. Tapi sekarang penyebab-penyebab itu dihilangkan. Ya, CEO yang selama ini merampok uang masyarakat Indonesia nggak ada di sini. Adminnya yang nakal, yang menggunakan dana masyarakat untuk keperluan pribadinya, yang seharusnya dikembangkan untuk bisnisnya, nggak ada di sini. Kemudian yang biasa kotak-katik program, kalau sistemnya udah booming, kemudian mulai ganti-ganti plan, beberapa ID di shutdown, beberapa ID di block, dihilangkan, diproses. Tidak ada yang mengontrol sistemnya, semua berjalan dengan sendirinya. Kurang bagus apa lagi, ya, terdesentralisasi penuh. Anda tidak dapat membangun dan tersadar, jadi teman-teman suatu saat pasti akan tersadar nantinya dan mengatakan bisnis ini tetap ada karena kodenya ada di dalam blockchain, programnya ada di blockchain. Bisnis apapun yang dikodekan di dalam blockchain tidak masuk ke ekstensi server terpusat, itu tidak dapat dihapus atau dikontrol, dana dan sistem teman-teman aman, ya. Seperti itu prinsipnya. Oke, apa yang unik tentang Metaforce ini? Jadi penghasilan Anda dalam bisnis ini berulang tanpa batas. Itu sangat menarik, ya. Jadi kalau selama ini kita berbisnis, penghasilan kita itu dibatasi. Misalnya teman-teman ikut bisnis investasi, ya, membeli paket, nanti 300% itu habis kontrak, atau 3 bulan habis kontrak. Kadang itu kontraknya nggak habis, bisnisnya udah keburu hilang, ya, saking kejamnya bisnis tersebut. Nah, artinya di sini tidak ada seperti itu, semuanya bebas, ya, semuanya fleksibel, tanpa batas, tergantung kemampuan teman-teman, tergantung fokus teman-teman, mulai dari peningkatan pemahaman, mau belajar, mau memasarkan, meningkatkan ilmu pemasaran, maka potensinya tanpa batas. Ya, jadi di Force Anda terus berpotensi mendapatkan uang kripto di bisnis ini selamanya, ya, karena sistemnya memang disediakan permanen. Fitur yang luar biasa lainnya tentang bisnis ini adalah bukan skema Ponzi atau piramida. Force ini tidak mengendalikan uang kita sama sekali. Dia hanya sistemnya dibuat untuk mengalirkan dana, yang mana sistem itu dijalankan oleh algoritma program. Di sini Power Team telah berpartisipasi dan sudah berpengalaman dalam bisnis terpusat pastinya. Saya di bisnis network itu sudah berjalan, sudah menjalani hampir 10 tahun. Tahun 2011 bahkan sebelumnya saya juga ikut bisnis multilevel yang namanya DBS, waktu itu produknya pulsa. Dan saya juga terjun ke bisnis BO Network di tahun 2011 pada saat itu Speedland. Nah, artinya saya cukup tahu pergerakan bisnis sentral, bahkan saya sering terlibat di dalam beberapa development MLM dan project BO juga. Pada dasarnya saya tahu semua pergerakan pengembangan itu, dan makanya saya melihat kesempurnaannya ada di proses. Jadi ketika teman-teman, ya, memahami proses ini yang sebenarnya dari sisi teknologi dan sistem dan kejujuran serta transparansinya, ketika ada yang menawarkan proyek, yang proyek biasa-biasa misalnya paket investasi, paket robot, produk MLM, itu terasa kurang berminat, artinya trust kita sama sekali tidak ada sama sekali. Karena kita tahu pengembangannya seperti apa. Karena kita tahu kebohongannya di mana. Nah, jadi teman-teman harus menyadari itu, dan memang yang bisa bercerita saya sendiri, tapi dari pengalaman ini mungkin bisa bermanfaat, ya, daripada kita melakukan pengalaman buruk, lebih baik kita mendapatkan pengalaman buruk itu dari orang lain, supaya kita tidak terjebak di situ. Tapi di sisi lain ada juga yang orang-orang yang tidak ingin mengikuti atau melihat atau belajar dari pengalaman orang lain, sehingga dia membuang waktunya untuk membuktikannya sendiri. Sayangnya di situ terkadang.
Nah, di bisnis model baru seperti Porsche, jika Anda mendalami bisnis ini sebagai pembisnis ya, pendekatan pola pikir sebagai pengusaha, jadi saya dapat memberitahu Anda sebagai pernyataan fakta, Anda akan menghasilkan uang besar dan Anda akan terkejut dengan dolar yang masuk di dalam dompet wallet masing-masing. Oke. Nah, jadi teman-teman, di dalam bisnis pemasaran itu ada namanya sales yang dihaluskan. Ya, kita tahu sales itu adalah profesi yang mana kita menjual atau memasarkan produk perusahaan dan kita mendapatkan semacam poin jika menghasilkan penjualan yang cukup baik, dan kita juga menerima gaji individu, gaji bulanan. Ya, artinya status kita adalah karyawan dan kita bekerja di bagian salesnya. Entah sales mobil, sales marketing, itu adalah sales. Sales melakukan pemasaran juga. Ya, tapi mereka melakukan pemasaran untuk perusahaannya, ya, untuk bisnis orang lain. Oke. Nah, di dalam pengembangan bisnis sentral sebenarnya itu adalah sales. Kenapa saya bilang sales? Di dalam pengembangan bisnis MLM, teman-teman menjual produk, teman-teman mendapatkan keuntungan. Ya, dari mana? Dari bonus sponsor 10%, sisanya ke perusahaan. Masih untung kita jadi sales benaran, kita dapat bonus gaji bulanan, kemudian kita ada semacam pengakuan bahwa kita bekerja, dan pengalaman kita di dalam bekerja artinya ada status, itu lebih baik sebenarnya kalau secara logikanya. Daripada kita bermain MLM misalnya, menjalankan bisnis produk orang lain, udah status nggak ada, dapatnya 10%, ya kita sibuk sana sini, bisnisnya berhenti, kita yang dicari. Berat sekali risikonya. Ya, jadi harapannya ketika kita ingin melakukan itu, ada baiknya kita mencari peluang salesman aja. Ya, itu lebih baik. Itu lebih ada statusnya, lebih ada hal positifnya, dan lebih banyak keuntungannya. Nah, itu berdasarkan fakta atau logika nyatanya. Oke. Nah, di dalam bisnis Porsche ini memang tingkat pemikiran kita itu adalah sebagai pembisnismen. Jangan sales dihaluskan seolah-olah menjadi pembisnismen. Kita ini adalah pembisnismen, tapi kita menjalankan atau mengembangkan atau menjadi sales produk orang lain dan mendapatkan sponsor 10%, sisanya untuk memperkaya orang lain. Mereka kaya, bisnisnya mereka tutup. Oke. Nah, alasan mengapa Anda terus kehilangan uang di bisnis online. Jadi selama ini teman-teman harus mendasari di dalam dunia online untuk saat ini memang banyak sekali menciptakan orang-orang kaya, bahkan orang-orang kaya sekarang ini itu terlahir dari online. Kalau dulu di masa-masa beberapa tahun yang lalu, orang-orang kaya itu dari usaha pengusaha yang punya industri misalnya seperti itu. Di tahun-tahun sebelumnya atau di tren sebelumnya, orang-orang kaya itu orang-orang yang mempunyai banyak lahan, banyak tanah. Tapi sekarang tren sudah berubah. Orang-orang kaya, ya, orang-orang yang terdaftar di majalah Forbes ataupun di ring-ring tingkat orang-orang terkaya di dunia itu dari online saat ini. Jadi teman-teman, ya, penyebab kita kehilangan uang di bisnis online biasanya karena lambat menangkap peluang. Ya, Anda selalu datang terlambat di saat tren yang sedang sekarat. Jadi teman-teman, momentum di Porsche ekosistem itu adalah trennya. Ketika teman-teman mengikuti tren sesuai dengan tren, ya, itu akan mendapatkan efek finansial yang lebih cepat, lebih baik. Tapi kalau seandainya teman-teman melihat dulu, ya, peluncuran Porsche ekosistem akan ditampil atau dijalankan di tanggal 16. Ternyata terjadi pemunduran atau penundaan, sehingga teman-teman ya udah saya lihat dulu selama 4 bulan berjalan baru saya bergabung. Nah, itu yang dimaksud dengan langkah yang salah dalam menangkap peluang. Oke. Nah, teman-teman, di dalam kegagalan bisnis online itu pertama karena faktor mentor, upline, dan tim yang salah. Jadi kalau bisnis kita mengikuti salah tim, salah mentor, ketemu upline yang mementingkan diri sendiri dalam hal
memperkaya diri sendiri atau menipu, itu juga akan kehilangan uang, ya. Nah, di dalam pengembangan PORS ini sendiri memang bisa kita lakukan tanpa tim, tanpa mentor, ya. Tapi itu lambat bahkan bisa gagal dan itu bisa menyebabkan kehilangan uang. Kemudian yang ketiga, faktor mengapa orang terus kehilangan uang di bisnis online. Pertama, mental gratisan. Jadi banyak sekali di Indonesia ini, rata-rata orang itu sukanya yang gratisan. Kalau ada bisnis diluncurkan gratisan, itu banyak yang daftar. Padahal gratisannya itu 1.000-2.000 rupiah aja. Ya, tapi mereka berminat dan tertarik. Mereka mengembangkan bisnis gratis tersebut. Mereka tidak menyadari, ya, value yang paling besar itu adalah waktu. Berapa bulan teman-teman menguasai bisnis gratis itu tanpa menghasilkan? Berapa bulan teman-teman disibukkan oleh bisnis yang gratis itu dan pada akhirnya juga tidak ada hasilnya. Jadi kita harus memanfaatkan waktu. Jangan terkecoh dengan strategi pemasaran. Orang meluncurkan bisnis gratis itu tujuannya untuk memasarkan apa? Memasarkan perusahaannya. Ingin membuka DEX, ya, ingin membuka cek, exchanger misalnya. Nah, seperti toko kripto juga pernah meluncurkan peluncuran TKO gratis. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk memasarkan peluncuran atau memperkenalkan toko kripto itu di Indonesia. Pertanyaannya, apakah ada yang kemarin dapat gratisan di TKO itu jadi orang terkaya atau orang kaya di Indonesia ini? Pernah dengar nggak ada? Setiap peluncuran exchanger yang berhubungan dengan kripto pasti dia mengeluarkan token gratis. Pertanyaannya, adakah di dunia ini orang yang terkaya dari peluncuran exchanger yang memberi kripto gratis itu? Ya, nggak pernah. Yang paling besar dibagikan kripto gratis itu pada saat peluncuran pakai swap. Dan itu pun tidak ada yang menjadi kaya, hanya dapat ya sekedar uang puluhan juta paling maksimal. Nggak ada yang sampai miliaran. Nah, jadi teman-teman harus menyadari, ya, value yang paling besar yang terbuang di situ itu adalah waktu. Ya, Anda suka modalnya kecil, kemudian bonusnya besar, biasanya seperti itu. Bahkan join proses satu slot, ingin dapat bonus setiap hari, dan menganggap dia adalah sebagai investor level. Teman-teman harus menyadari, investor level itu minimum itu di atas 50 juta, itu belum termasuk investor level. Ya, jadi banyak sekali pemahaman gagal paham di dalam pemahaman. Join mengeluarkan dana 500.000 dan ingin mendapatkan hasil besar setiap hari, dapat limpahan tanpa kerja, tanpa promosi. Nah, hal-hal seperti itu memang mindsetnya susah untuk dibenarkan. Itulah dengan adanya akademi kita berusaha merubah pola pikir, ya, mindset positifnya supaya bisa berkembang. Minimal bisa digunakan untuk bisnis yang lain dalam hal mungkin ingin membuka usaha. Teman-teman, ingin membuka usaha pun kalau mentalnya gratisan itu nggak akan berhasil juga. Oke? Anda membiarkan keserakahan Anda menenggelamkan Anda di dalam pengembangan gratis, ya, yang ingin mudah dapat uang besar, tanpa sadar Anda kehilangan uang, ya. Dan hebatnya lagi kehilangan pengikut atau follower, waktu terbuang yang sia-sia. Kemudian terlalu takut dan merasa nyaman. Anda membiarkan rasa takut membuat Anda terlalu aman dan nyaman, jadi Anda kehilangan peluang dan FOMO menjadi usaha yang salah. Jadi memang kita banyak melihat fenomena, beberapa orang memang takut untuk mengembangkan atau mengikuti suatu peluang. Tapi di sisi lain sebenarnya ketakutan yang terjadi itu karena faktor ketidakingintahuan atau tidak mau belajar. Kemudian ada juga orang yang mungkin merasa nyaman, mungkin dia lagi bekerja dengan gaji 15 juta per bulan, dan tidak dia meremehkan bisnis-bisnis atau peluang yang ditawarkan. Nah, itu adalah penyebab, ya, penyebab dari orang-orang kehilangan uang. Nah, ketika dia merasa nyaman di dalam suatu pekerjaannya, sehingga suatu saat dia sudah tidak lagi bekerja, kemudian dia mendapatkan pesangon, dan akhirnya dia terjun ke bisnis online, sembarangan tanpa analisis, sehingga dia akhirnya terjebak di situ, kehilangan banyak uang bahkan sampai jual rumah. Fenomena-fenomena seperti itu sering terjadi, kita temukan di
masyarakat. Kemudian Anda terlalu terburu-buru untuk melakukan sesuatu, ya, memasukkan uang ke dalam bisnis apapun yang Anda lihat, apapun yang mereka bicarakan akan Anda lakukan. Semua yang Anda lihat hanya untung dan tidak pernah mau belajar. Saya bisa memberikan banyak alasan, tapi 5 ini aja, ya. Nah, inilah poin penting yang perlu saya sampaikan. Memang ada banyak fenomena yang saya temukan di dalam pemasaran bisnis selama ini, ya. Nah, jadi yang poin 5 ini juga terkadang itu kita bisa melihat bahwa banyak sekali orang-orang itu ikut-ikut aja, ya, dibilangnya dapat bonus 2%, 1% per hari, 30% per bulan, ikut tanpa melihat, ya, perusahaannya seperti apa, ya, CEO-nya seperti apa, kantornya seperti apa. Kita kuat analisis dari sisi legalitas, kita kuat analisis dari sisi pengembang atau developnya siapa, kita kuat dari sisi analisis sistem pun itu masih gagal. Apalagi hanya mengandalkan omongan orang, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Nah, itu adalah besar kita kehilangan uang di bisnis online. Oke. Satu lagi yang perlu diketahui sebagai pembisnis network, di dalam bisnis online selama ini disadari atau tidak, penyebab Anda ditipu atau penipuan atau di-scam-kan itu adalah ini, server data terpusat, dan saya yakin semua power team udah memahami ini, kontrol dan kendali sistem di admin atau owner perusahaan, dana terpusat atau pengumpulan dana. Perbedaan nyata Pors itu tanpa biaya admin, tidak ada pengumpulan dana, tidak ada perlu membayar sepeser pun kepada admin manapun, karena bisnis ini terdesentralisasi. Ya, poin paling penting, ini sangat berbeda dengan pengalaman kita dulu. Kalau dulu kita memasarkan produk investasi atau produk apapun MLM, itu Anda dibayar 10%, 20% bonus sponsor, bonus matching 10% atau 5%, bonus kedalaman 5% atau 1%. Nah, sebagai jasa itu disebut dengan bonus sponsor, bonus pasangan, bonus matching. Misalnya untuk siapa? Untuk yang biasa menipu kita itu, yaitu orang yang membuat proyek tersebut. Oke, Anda membangun bisnis orang lain, kemudian Anda ditipu dan menipu dan merugikan banyak orang lain. Proses bonusnya adalah 100%. Semua didistribusikan untuk Anda dan mitra Anda, bukan untuk Lado Oktanikop yang membuat proyek ini. Oke. Penjualan langsung menggunakan program teknologi hasil kerja Anda. Anda membangun bisnis Anda sendiri, potensi penghasilan peluang di bisnis ini menakjubkan. Lebih dari 10 kali, lebih dari 100.000%, dan bahkan bisa lebih, ya, tanpa batas, unlimited, tergantung dari kemampuan masing-masing. Semakin matang kemampuan, baik dari sisi kemampuan pemahaman tentang ilmu pemasaran, ilmu teknologi blockchain, ilmu cryptocurrency, ilmu desentralisasi, ilmu smart contract, maka semakin besar potensi income yang didapat dari proses. Sumber income dari proses ini adalah dari situ, dari pemahaman, ya, dari pengetahuan. Nah, maka teman-teman harapannya terus mendalami bisnis ini. Bisnis ini perlu pendekatan, ya, tidak bisa langsung join proses hari ini, besok dapat limpahan beruntun seperti itu, kecuali ikut peluncuran seperti Pors Ekosistem, itu memungkinkan. Oke. Nah, di sini saya ingin menampilkan Pors Ekosistem untuk persiapan selama pra peluncuran. Ya, jadi teman-teman manfaatkan harga diskon 50% ini. Kalau kita berbicara tentang bisnis project ini dengan ekosistem yang sangat banyak dikeluarkan, tahap awal akan ada peluncuran Pors Klasik, kita dapat diskon, kemudian Pors Bot diluncurkan sebagai bisnis pemasarannya atau landasan pemasarannya, kita dapat diskon. Nah, setelah masuk pengembangan staking, metaverse, masuk ke standar freeze. Artinya kita untung pembelian level itu harganya 50%, kemudian nanti bonusnya pastinya ketika standar freeze kita udah dapat untung lagi, bonusnya itu 100% ya perkaliannya dari standar freeze. Oke. Artinya sudah dapat bergabung di awal, sudah dapat diskon, kemudian udah masuk standar freeze, bonusnya meningkat lagi seperti itu.
udah dapat distribusi kripto, sudah dapat pemahaman lebih dulu, sudah membentuk tim lebih awal. Banyak sekali keuntungannya ketika teman-teman memanfaatkan peluang ini. Makanya orang-orang seluruh dunia yang ada di proses sampai saat ini itu auranya lagi ekstrimnya, lagi tingginya, ya, menahan ambisinya untuk menunggu peluncuran ini. Kita bisa melihat di pergerakan global, ya, setiap hari orang bertanya, padahal udah jelas ada pengumumannya. Bahkan tidak sedikit juga yang mencaci maki dalam arti menunjukkan kekesalannya, ya. Ambisi sekali ingin mengikuti peluncuran tanggal 16 tapi nggak jadi, sehingga kontrol emosinya tidak bisa dibendung sehingga berefek ke negatif, ya, akhirnya dia akan rugi nantinya. Bahkan ada beberapa di grup global, saya lihat ada yang keluar di grup WhatsApp-nya karena dia saking semangatnya, dia sudah mendistribusikan semua cryptocurrency-nya, ya, kepada timnya. Kemudian peluncuran ditunda, dia menunjukkan emosinya di dalam forum, ya, dia merespon dengan kurang baik, sehingga timnya yang tadi yang sudah didistribusikan USDT cryptocurrency-nya tadi malah akhirnya mencari tim lain. Nah, jadi artinya apa? Ketika kita bergerak ke arah yang negatif, itu akan berefek ke negatif tanpa disadari, tanpa direncana. Kecilnya, saya melihat, saya prihatin. Kenapa dia bergejolak ketika menerima informasi yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Seandainya dia mengerti bahwa ini adalah peluncuran smart contract, peluncuran Web3, harusnya dia tidak mengambil action seperti itu, yang akan merugikan dia. Nah, orang-orang akhirnya bereaksi, sehingga orang-orang tidak meyakinkan, dengan emosionalnya dia menolak proyek ini, mencaci maki karena tidak diluncurkan tanggal 16, yang tadi sudah didistribusikan semua ke timnya. Akhirnya orang-orang yang sudah didistribusikan ini mencari leader yang lebih bijaksana, leader yang lebih tenang, leader yang lebih positif. Oke. Nah, apa saja persiapan mitra Power Team untuk peluncuran PORS? Pertama, teman-teman harus menyiapkan pola formula yang diterapkan oleh Power Team Indonesia, yaitu menyiapkan grup peluncuran PORS dan membentuk tim sebelum peluncuran. Bagaimana cara membentuk tim sebelum peluncuran? Teman-teman bisa memulai melakukan promosi, ya, promosi sebelum peluncuran, ya, dengan cara mengkampanyekan PORS ekosistem, menawarkan harga diskonnya, memberikan manfaat atau menyampaikan manfaat tentang peluncuran ini ketika kita mengikuti dari awal. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan volume tim di dalam suatu forumnya atau grup yang dibuat, sehingga artinya teman-teman sudah siap, ya, siap sebelum kondisi siap. Artinya itu lebih baik, selangkah lebih maju. Jangan nanti setelah peluncuran kita mempersiapkan diri, ya, kita masih mempersiapkan diri, tapi kita juga seharusnya juga mempersiapkan tim mulai dari sekarang, mengkampanyekan. Dan Power Team saya lihat lebih efektif, ya, dalam membentuk tim di awal untuk persiapan peluncuran. Dan itu cukup menarik, dan mudah-mudahan kita menjadi tim yang terbesar dan mempengaruhi dan terpengaruhi di Indonesia. Jadi harapannya selain beberapa branding yang akan kita bentuk, ya pastinya dengan adanya power kita, tim yang besar, itu akan memberi efek kepada teman-teman sendiri, ya, akan memberi efek, dan kami pun prioritasnya itu ke tim. Dan teman-teman bisa melihat apa yang kami lakukan. Kami juga melakukan pemasaran untuk bisnis ini, bagaimana agar teman-teman itu dicari orang. Kami juga mempunyai beberapa corong promosi seperti grup Telegram dan banyak lagi. Dan kami selalu merekomendasikan tim kami menampilkan nomor handphone teman-teman. Ketika menemukan di wilayah tersebut, kami mengarahkan di sana tanpa harus kami beritahu. Ya, berdasarkan data, coba perhatikan beberapa grup yang saya kelola. Di sana ada beberapa tim leader yang memang dicantumkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman dihubungi, ya, teman-teman dicari orang.
orang bertanya, ya nanya sebentar, teman-teman jawab, dan akhirnya dia melakukan pendaftaran. Memang bisa memungkinkan kami menyampaikan atau mempromosikan semua orang di Power Team, tapi di sisi lain kesiapan harus ditunjukkan. Jangan nanti ada orang yang mau bergabung di Lampung, kita rekomendasikan kepada si A. Ketika dia nanya pors itu apa, proses itu apa, malah nggak bisa jawab. Jadi artinya kita mempunyai kriteria mana orang-orang yang bisa siap untuk menjawab pertanyaan dari orang lain atau menghandling ketika ada yang bertanya untuk bergabung seperti itu. Jadi teman-teman harus menunjukkan bukti data, artinya dengan persyaratan tertentu masuk ke tim leader itu sebagai syarat bahwa ketika teman-teman mencapai posisi itu, artinya pemahaman tentang proyek bisnis ini itu lebih bisa diandalkan kalau seandainya kita rekomendasikan seperti itu. Kemudian persiapan berikutnya yaitu edukasi tentang Creed Wallet, kemudian pembelian USDT dan Matic di toko kripto. Ya, nah untuk ini sendiri pastinya teman-teman harus memaksimalkan untuk mengedukasi timnya. Usahakan semua tim itu bisa mandiri. Kalau semuanya bisa mandiri, artinya perkembangannya lebih baik. Tapi kalau seandainya masih mengandalkan orang lain, ya mengandalkan upline-nya untuk membeli Matic, USDT, kapan berkembangnya? Karena bisnis ini kan kita berbicara bisnis yang harus berproses. Kalau prosesnya dari awal kita malas melakukan, karena ini bisnis tujuannya untuk jangka panjang, kapan lagi kita akan memulai proses itu? Jadi mulailah membeli atau melakukan transaksi sendiri. Kemudian selain dari itu juga untuk percepatan ya di kondisi tertentu. Ya, kita memahami lemahnya pemahaman tentang cryptocurrency di Indonesia. Banyak sekali orang yang belum pernah melakukan pembelian di market, maka teman-teman harus juga mendistribusikan USDT atau Matic untuk mitra yang tidak bisa melakukan pembelian sendiri. Ya, tahap awalnya dibantu. Nah, dengan sendirinya kalau seandainya nanti dia sudah merasakan manfaatnya, keinginan belajar membuat toko kripto itu pasti akan terjadi. Ya, di awal-awal nggak apa-apa bisa kita bantu, tapi nanti setelah dia mendapatkan manfaat dari bisnis ini, ya, kenyataannya yang saya lihat mereka akan berusaha untuk menjalani proses itu sendiri. Mungkin di awal dia tidak berniat untuk daftar toko kripto, mungkin di awal dia tidak berniat mengerti tentang cryptocurrency, tapi setelah ada uangnya, ternyata semangat mereka lebih baik untuk mengerti bagaimana cara transaksi di toko kripto, bagaimana hal-hal lain, mereka lebih bersemangat untuk belajar seperti itu. Itu adalah proses yang teman-teman selaku tim leader harus pahami kondisi itu. Oke, memang di awal ada beberapa orang yang sifatnya manja, ingin didistribusikan, tapi di sisi lain ada potensi di situ nanti. Oke, menyampaikan informasi pemahaman, ya, informasi dan pemahaman terupdate tentang PORS tanpa penekanan untuk mengikuti program ini. Ya, program ini nilainya mahal. Jadi kita tidak mengemis di dalam pengembangan bisnis ini. Artinya kita akan menunjukkan bahwa bisnis yang kita kerjakan ini adalah bisnis yang bernilai. Ya, tidak ada dalam bahasa pengembangan di dalam bisnis network support, ya. Kalau dulu saya ngembangin bisnis orang, ya, biasanya development membuat project, dia menghubungi, biasanya dia akan memberi sejumlah uang untuk pengembangan di awal, misalnya anggaplah 50 juta nih. Nah, 50 juta ini nanti itu adalah uang support namanya. Nah, 50 juta itu nanti yang diberikan kepada saya akan bagikan lagi tuh kepada leader di Palembang, pada leader Surabaya, nanti saya bagikan untuk mereka melakukan pertemuan seperti itu. Itu adalah pengelola pengembangan yang selama ini yang orang lakukan di Indonesia. Seperti itu. Jadi yang orang mengembangkan bisnis, melakukan seminar, melakukan pertemuan-pertemuan besar, itu adalah strategi pemasaran yang memang sengaja dilakukan. Nah, dana itu didapat dari mana? Dari sentral, dari orang yang melakukan pengembangan bisnis itu. Kenapa mereka rela membakar uang sendiri, membakar uang sebegitu banyak
Karena ada suatu saat momentumnya dapat, ya setelah berjalan 6 bulan, bisnisnya udah booming, dana ke rekening udah banyak masuk, di situ mereka makan, mereka akan tutup bisnisnya. Oke, jadi mereka nggak membakar uangnya lebih ekstrim, mereka menyewa artis, bahkan bisa motivator seperti itu, dan itu pernah saya alami gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya bisnis itu euforianya dapat. Mereka membakar uang, bahkan tim leadernya mereka inapkan di resort dan segala macam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan euforia. Memang mereka udah punya target. Ya, ketika tim-timnya diberi atau dibentuk dalam sisi finansialnya, ya pasti akan membuahkan hasil. Nah, nanti pada suatu saat mereka akan mendapatkan keuntungan setelah dana banyak terkumpul. Oke. Nah, di dalam pengembangan proses dan force itu akan terjadi sinkronisasi di Power Team. Pertama, fokusnya itu 75% persiapan peluncuran itu akan kita lakukan, dan saat ini seperti itu. 25% sisanya itu adalah handling untuk proses BSD, ya, menyisipkan beberapa materi tentang proses BSD, melakukan tentang edukasi proses BSD, 25%-nya, 75%-nya adalah untuk force. Kemudian fokus 100% itu di hari H peluncuran. Jadi teman-teman harus menghilangkan semuanya, ya, baik itu tentang edukasi, motivasi tentang proses BSD, handling yang ada di proses BSD, itu dikosongkan 100%, fokusnya itu di peluncuran pada saat H1-nya. Nah, setelah H1 berjalan beberapa hari ke depan, fokusnya 75% setelah peluncuran, artinya screening. Screeningnya dalam bentuk apa? Mungkin mulai menganalisis mana-mana tim yang berpindah jaringan, mana-mana tim yang berada di tim kita, mulai kita kelompokkan, petanya sudah dapat, di titik ini siapa yang kira-kira mampu mengembangkan bisnis, itu udah akan ketemu, ya. Semuanya akan ketemu setelah peluncuran, dan di situ efektivitas untuk tim dimaksimalkan. Support system diperkuat, akademi materi ditingkatkan, semuanya ditingkatkan. Nah, pada saat setelah peluncuran itu, seiring dengan melakukan hal-hal seperti itu, kita juga fokusnya ada di 25% proses BSD. Kita mengedukasi, memotivasi, memasarkan juga, seperti itu. Nah, setelah sinkronisasi sempurna, semuanya sudah terbentuk, tim sudah divalidasi, semuanya sudah, kondisinya sudah aman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, artinya 100% sinkronisasi proses, force, dan transisi yang akan terjadi itu akan terjadi secara alami. Jadi kita tidak melihat apakah itu force, apakah itu proses, kita akan kembangkan. Kita akan pasarkan, kita akan tunjukkan edukasinya, kita akan berikan motivasinya. Transisi alami akan terjadi di sini. Dan pada akhirnya nanti teman-teman akan melihat mana yang lebih baik dan mana yang menguntungkan. Mana yang bisa dikembangkan dan mana yang tidak memungkinkan. Maka keputusan akan ditemukan, ya. Bagi yang cepat memahaminya atau yang cepat menyimpulkan, itu akan lebih baik. Tapi di sisi lain, saya rasa ada beberapa yang mungkin telat, ya, dari apa yang dimaksud dengan transisi ini. Oke. Nah, force itu satu-satunya bisnis pemasaran terdesentralisasi 100% di dunia. Sistem ini adil, transparan, tidak menguntungkan kepentingan individu tertentu, dan bebas dari kendali siapapun. Sistem ditemukan oleh orang Rusia Mr. Rado Oktanikov yang dikembangkan oleh sekelompok pencipta development cryptocurrency. Proses generasi bisnis pemasaran berikutnya, pengembangan dari teknologi blockchain. Pemasaran ini menggunakan teknologi blockchain secara autopilot sesuai dengan perkembangan keuangan global saat ini yang terus ditingkatkan. Ya, transformasi keuangan global sedang terjadi. Ya, blockchain teknologi sedang dikembangkan di banyak peluang bisnis. Ya, jadi teman-teman harus menyadari itu. Oke. Oke, itu adalah materi Akademi Power Team malam ini. Teman-teman, Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan proses secara umum di Indonesia, dan niat kita untuk penciptaan peluang bisnis
dan mana fokus kita adalah mensukseskan orang lain dan berefek, pastinya kita akan sukses. Teman-teman bisa mengakses Power Team Forces Indonesia. Kita ada grup Facebook, Penspek, kemudian ada top leader Power Team yang tersebar di seluruh Indonesia, yang mana kita berniat untuk seluruh tim leader Power Team, kita menargetkan mereka bisa berhasil di sini. Kemudian kita juga punya Telegram grup untuk edukasi. Bukan hanya edukasi, tapi kita sering menyampaikan properti, alat promosi berupa gambar, motivasi. Apa yang kita lakukan itu sebenarnya, itu tujuannya agar teman-teman bisa berbagi kepada orang lain. Dan dengan adanya teman-teman melakukan itu akan menunjukkan bahwa teman-teman pantas untuk menjalankan bisnis ini. Ketika teman-teman dilihat orang pantas menjalankan bisnis Forces ini, dengan sendirinya orang akan menghubungi. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Niat baik, murni untuk hal yang baik. Untuk kebukaan peluang, saya kembalikan ke Bang Aris. Thank you. Terima kasih Bang Kensi atas penjelasan detail tentang PORS, di mana kita semua di sini juga saling menunggu informasi PORS ini. Buat Bapak Ibu sekalian yang nanti tertinggal beritanya, nanti bisa diikuti dengan link Zoom yang sudah saya bagikan.